Shalom semuanya. Shalom. Oke, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kita dari 6 hari lamanya, dan hari ini kita bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Saatnya kita, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan waktu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami pada pagi hari ini dapat beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sementara kami akan memuliakan ibadah kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kehidupan kami ya Tuhan Yesus, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkati kami, berkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan bahwa Tuhan yang layak dipuja, yang layak disembah, karena kuasa-Nya sangat luar biasa dalam hidup kami. Mari kita katakan dalam semesta.
pujian, Engkau-lah yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan lebih bersorak lagi memuji Engkau. Hanya di dalam namamu kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Yuk sekarang hari ini kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku dalam hari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku dalam hari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku dalam hari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey,
Haleluya Yesus. Saya tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Saya kita akan sementara kita akan menggunakan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap dalam doa kita pasti kita akan menyerukan nama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan selalu beserta kita. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti bahwa Tuhan adalah pelindung dalam kehidupan kita. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus.
Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kembali kami percaya Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini kembali untuk kami mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan yang terbaik, melindungi, memagari kami dari hari-hari yang lalu hingga saat ini Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap hari bagi kami orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir bersama dengan kami, menjamah kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, dan berkatalah kepada kami, agar kami mengerti akan tujuan hidup kami, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baru kelihatan. Tadi nggak kelihatan ya. Ya, puji Tuhan. Ya, sebelum kita khotbah, ya, Kyomi Faca ya, untuk ya, merayakan Imlek, ya, ampau yang nggak ada ini. Ya, biasanya kalau Imlek, yang tua kasih ampau kepada yang lebih muda. Berarti nanti saya dapat ampau dari Pak Evi. Amin. Soalnya tadi saya dok Yomi sama dia, iya nggak? Berarti saya dapat ampau, ya. Amin. Pagi hari ini saya bersyukur bisa sampai tempat ini walaupun tadi terlambat sedikit karena ada sedikit problem dengan mobil yang saya bawa, ya. Dan hari habis ini juga saya beresin, ya, cari tukang las karena besi penyangga tangki bensin saya patah di jalan tol, ya. Jadi dari Bandung sampai Jakarta, ya, itu bunyi sampai istri saya coba pindah ke belakang. Lagi di tol, coba pindah ke belakang. Apa kursinya ada yang masa dia lompat ke belakang itu tetap nggak ada. Ya sampai di kilometer begitu turun Embejek kan kilometer 67 ya. 7 saya berhenti, saya longok sana longok sini ya kan. Ternyata dapat besinya udah nggak gelantung, nempel ke aspal. Ya puji Tuhan, ya saya minta tolong di situ rest area ada tukang tambal ban, ya yang biasa isi angin tuh. Ya lihat dia dongkrak, ditinggiin baru kelihatan copot, ternyata dudukannya patah. Ya jadi agak turun sedikit tangki ya. Saya bilang saya masih ada jarak seginilah sama aspal tangki bensinnya, berarti bisa sampai Bandung. Sampai gereja. Saya suruh istri kasih tahu saya terlambat. Ya. Di Bandung saya juga udah berhenti 2 kali ya, tapi gak ketahuan tuh. Ya, puji Tuhan kita bisa sampai ya. Saya bilang aman lah kalau masih ada secekal ya. Ya gak julukan dikit ngayun ya masih lah ya. Nanti saya beresin. Kalau sampai gak ada ya terpaksa pelan-pelan saya pulang ke Bandung. Amin. Ya. Kita selalu berdoa di dalam nama Yesus. Saya sebelum jalan dari Bandung juga selalu berdoa, ya Tuhan pimpin perjalanan tutup punggung saya dan juga kendaraan yang saya bawa sehingga sampai di Tangerang, bahkan sampai balik lagi ke Bandung dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, pagi hari ini kita lagunya terakhir kasih. Ya, biar dunia tahu Allah itu kasih, biar dunia tahu kita dipenuhi kasih Allah. Amin. Ya, biar dunia tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang orang sebut Allah itu kasih adanya. Amin. Nah, ya kembali, ya saya selalu menekankan, ya jadilah garam, jadi terang, ya. Jadilah garam, jadi terang.
Kita harus tunjukkan bahwa kita pengikut Kristus, yang benar-benar pengikut Kristus, yang ada kasih Allah diperpanjang di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menyalurkan kasih Allah kepada siapapun. Amin. Kenapa? Karena di akhir zaman kita percaya ini sekarang udah penghujung akhir. Ya. 2 Timotius 3 aja mengatakan ayat 1 bahwa keadaan dunia ini sulit, sukar. Amin. Ya, sekarang sukar, dan saya ngomong ya, tidak ada ya yang namanya tahun berikutnya lebih baik, tidak ada. Kenapa firman Tuhan mengatakan menjelang kedatangan Tuhan Yesus 2 kali dunia semakin tidak baik. Tidak baik ini berlaku untuk semua makhluk hidup manusia di muka bumi ini. Mau anak Tuhan, mau anak setan, mau suam-suam kuku, kemarin kita udah bicara ya. Tetap dia akan mengalami yang dampak dari dunia yang semakin sulit. Amin. Ini berlaku general. Ya, seperti juga matahari, bulan, yang hujan, kemarau, itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Tetapi pengikut-pengikut Kristus akan dibedakan. Amin. Pengikut Kristus akan dibedakan. Bahkan janji Tuhan, pengikut Kristus akan diluputkan dari hari yang sulit. Amin. Kita pegang janji Tuhan. Nah, ada bagian yang harus kita lakukan. Ya. Ada bagian yang harus kita lakukan supaya kita masuk di dalam bahtera, masuk dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada bagian kita, bagian Tuhan udah pasti dia berjanji. Ya, dia berjanji, dia pasti akan menepati. Dia akan menjaga kita, meluputkan kita, melindungi kita, mencukupi apapun yang kita perlukan. Ini janji Tuhan kepada kita. Amin. Tetapi bagian kita harus juga menyatakan kita adalah pengikut Kristus. Kita pengikut Kristus. Kristus adalah kasih. Allah itu kasih. Makanya setiap kehidupan orang yang percaya kepada Kristus harus juga dilandaskan dengan kasih. Tapi pertanyaannya, dengan keadaan dunia yang semakin sulit, ternyata kasih manusia sudah mulai dingin. Nah, apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya, kita pengikut Kristus yang katanya Allah itu kasih, tadi kita nyanyikan. Ternyata kasih kita luntur, mulai pudar. Kenapa? Saya bilang dulu waktu kita hidupnya dunia ini masih dalam keadaan baik, kita begitu mengasihi Tuhan, kita begitu mengasihi sesama. Tetapi dalam keadaan dunia yang semakin tidak baik, tergerus kasih kita karena kita tidak kuat di dalam Tuhan. Ini yang jadi problem. Ya, coba buka Matius 24 ayat 12. Bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan, karena keadaan yang tidak baik, maka kasih kebanyakan manusia, kebanyakan orang itu mulai dingin. Biarlah firman Tuhan ini menegur kita. Kita adalah orang yang seperti itu nggak? Ya, kita baca ya, kalau kita baca keadaan manusia akhir zaman, mementingkan diri sendiri, egois, gak tahu terima kasih, gak suka kesetiaan, suka berkhianat. Kita di dalam lingkungan, karena kita masih hidup di dalam dunia, dihimpit oleh hal-hal duniawi, dihimpit oleh orang-orang yang punya karakter seperti itu, yang sudah tidak menghargai yang namanya kejujuran, sudah tidak menghargai lagi agama, sudah tidak lagi menghargai kesetiaan, kasih. Bahkan firman Tuhan mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang, kebanyakannya, bukan semua. Nah, saya berharap yang di sini bukan bagian dari kebanyakan orang itu. Kasih orang akan menjadi dingin. Amin. Dan karena makin bertambahnya kesusahan, kesengsaraan, kedurhakaan, ya, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin.
Tadinya tidak dingin, tapi karena bertambahnya kesulitan, kesukaran, kedurhakaan dan sebagainya, maka akhirnya karena dia tidak kuat, tidak teguh di dalam Tuhan, maka kasih dia juga akan menjadi dingin. Nah, ini problem. Kalau kasih kita dingin, otomatis jangan berharap ini visi-visi gereja di tahun 2024. Kasihnya dingin kok. Ngapain lagi saya harus jadi cahaya bagi semua orang? Ngapain lagi saya harus menjadi terang bagi banyak orang? Ngapain lagi saya harus capek-capek jadi garam bagi banyak orang? Ngapain lagi saya harus menjadi berkat kepanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang? Kasih saya dingin. Amin. Nah, kita biarlah hari ini kita ditegur, diingatkan. Karena firman Tuhan ini menegur, mengingatkan kita untuk kita tetap setia teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan memperoleh keselamatan. Amin. Kita harus berjuang dalam dunia yang semakin tidak baik ini. Kita berjuang di dalam lingkungan yang penuh dengan kedurhakaan. Pertahankan kasih itu. Ingat, Allah sudah memberikan kasih yang terbaik kepada kita. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, Yesuslah rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Dia tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan umat manusia supaya selamat. Dia rela menderita. Kasih Yesus tidak pernah dingin, Bapak Ibu, sampai dia mati di kayu salib untuk kita. Nah, itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sampai memutih rambut kita, sampai kita dipanggil oleh Tuhan, biarlah kasih kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, ini firman Tuhan. Kenapa? Karena keadaanlah yang membuat kasih dia dingin. Dia gak kuat, dihantam himpitan, dihantam masalah, dia ada persoalan hidup, persoalan ekonomi. Karena keadaan dunia ini memang penggenapan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dunia semakin tidak baik. Amin. Itu tidak baik dalam segala hal, dalam kehidupan politik, ekonomi, segalanya tidak baik. Tapi kita nggak mau menjadi bagian kebanyakan orang yang kasihnya menjadi dingin. Amin. Amin. Ya. Karena kemarin juga saya berbicara, ya. Allah dulu pernah berjanji sama Abraham. Di zaman perjanjian lama, Allah pernah berjanji dengan Abraham bahwa Abraham, aku akan memberkati kau, bahkan memberkati keturunanmu, dan perjanjianku kekal selama-lamanya. Tetapi ada bagian yang harus Allah berjanji, dia pasti akan menepati. Tetapi ada bagian dari Abraham dan keturunan yang harus dilakukan, yaitu apa? Dia harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Hukum kasih tetap berlaku. Dan yang kedua, syarat yang kedua, Allah cuma minta 2 syarat. Engkau berikut dengan keturunanmu harus menjalankan hukum kasih kepada Bapa, kepada sesama. Yang kedua, anak laki-laki 8 hari, umur usia 8 hari harus disunat kulit katannya. Supaya aku tahu, kata Allah, bahwa dia adalah bagian dari perjanjian yang aku lakukan dengan Abraham. Jadi ada 2 hal sebelum Yesus lahir di dunia. Tetapi waktu Yesus dilahir, tetap ini perjanjian Allah tetap harus dilakukan. Allah berjanji melalui Yesus Kristus berkat Abraham, Ishak, Yakub akan kita terima. Tetapi ada 2 hal juga yang harus dilakukan bagian kita. Jalankan hukum kasih dan juga harus disunat. Cuman bedanya kalau dulu sunat secara jasmani, sekarang sunat secara rohani. Kalau dulu kulit katan kita daging secara jasmani yang harus dipotong, disunat. Tapi kalau sekarang keinginan dagingnya harus disunat. Jadi tetap harus ada 2 hal ini. Pegang teguh perjanjian Allah kepada Abraham nenek moyang kita, maka hidup kita akan diberkati. Amin. Pegang teguh, yaitu hukum kasih, dan sunat terus kedagingan kita. Amin. Karena Allah menuntut 2 hal ini,
Sunat ke daging, tapi keinginan daging sekarang. Sama hukum kasih. Nah, hari ini saya akan bicara tentang sunat ya. Makanya ada yang bertanya sama saya, Pak, kita mau sunat. Oke, kamu percaya sunat? Kamu masuk dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat. Berarti 10 perintah Allah harus kau lakukan. Jangan hidup di dalam hukum kasih karunia. Hati-hati makanya. Kalau orang, wah, gue mesti sunat nih. Karena dulu Abraham berjanji kepada Bapa, laki-laki harus disunat. Dia percaya dengan hukum itu, berarti dia harus juga melakukan hukum Taurat. Hati-hati ya. Makanya kemarin juga ada yang bertanya sama saya waktu bersekutuan kemarin Jumat, Pak, saya mau nanya tentang minyak urapan. Saya bilang minyak urapan di dalam perjanjian lama memang ada untuk mentabiskan, mengkuduskan bait suci, untuk menyembuhkan orang sakit. Dulu, sebelum Yesus datang. Tapi hati-hati, minyak urapan zaman dulu itu diracik dengan luar biasa. Ada beberapa rempah-rempah dan juga kayak orang bilang mah racikannya harus sesuai. Dan yang bikin minyak rempah-rempah adalah orang yang ahli rempah-rempah yang diberkati Tuhan. Gak sembarangan kayak sekarang minyak apa dijadiin minyak apa namanya, minyak urapan. Ya, hati-hati. Mau pakai yang cara lama atau cara yang baru. Kalau cara baru, di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Minyak, air, apapun, ya, itu hanya perantara. Amin. Yesus menyembuhkan mata orang buta dengan ludah dan tanah. Petrus bisa menyembuhkan orang dengan bayangannya. Sapu tangannya pun bisa menyembuhkan orang. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, hati-hati ya. Boleh pakai minyak urapan, tapi imanmu itu terhadap minyak urapan atau terhadap nama Yesus. Kalau kamu terhadap minyak urapan, salah. Ya, karena kalau kita merujuk kepada minyak urapan, itu dibikinnya nggak sembarangan. Amin. Ya, nah itu juga yang terjadi. Nah, kita kembali. Saya akan berbicara tentang hal sunat yang lain ya. Tapi mungkin suatu saat nanti akan saya sampaikan ya. Tapi hari ini akan saya kembali kasih yang tinggi. Kita nggak mau seperti itu. Bukan. Matius 22 ayat 34. Jangan seperti orang-orang dunia sekarang, kasihnya sudah luntur, gak peduli lagi dengan orang sekitar kita. Kenapa? Karena keadaan yang dia mengambil langkah seperti itu. Keadaan yang membuat dia mengambil keputusan seperti itu. Kenapa? Susah. Banyak yang melihat, ngapain lagi sekarang gua mikirin orang, gua mikirin diri keluarga gua sendiri aja sudah susah. Ngapain lagi mikirin orang? Nah, kalau berpikiran begitu, berarti ini visi misi gereja di tahun 2004 akhirnya nggak jalan. Ngapain lagi gua jadi terang bagi orang? Capek. Mendingan konsentrasi, cari duit, kerja. Zaman lagi susah. Amin. Ya, kita jangan seperti orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena Allah menuntut dua hal yang harus kita lakukan kalau kita mau diberkati, bahkan sampai anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Ini perjanjian yang Allah lakukan. Allah yang hebat itu, Allah yang penuh kuasa itu. Ini perjanjian yang Dia lakukan kepada Abraham, dan kita bisa menerimanya di dalam nama Yesus. Melalui Yesus, firman Tuhan mengatakan, melalui Yesus, kemudian Yesus, maka berkat yang dulu Allah janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir kepada orang, kepada kita semua orang percaya, yang melalui Tuhan Yesus Kristus. Tapi syaratnya dua harus lakukan, yang tadi adalah hukum kasih dan sunat kedanian. Ya, nah kita ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat 35, Bapak Ibu. Ini ahli Taurat loh, bukan orang bodoh. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu
Balik, jangan itu dulu. Ayat 37 dulu. Yesus menjawab kepada ahli Taurat ini, hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kita harus mengasihi, inilah yang menjadi dasar perjanjian Allah kepada nenek moyang kita. Allah berjanji memberkati Abraham berikut dengan keturunannya. Dan perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan perjanjian ini kekal selama-lamanya. Jadi tidak berubah, zaman Abraham, zaman Yesus tidak berubah. Cuman yang berubah adalah cara sunatnya. Dulu secara jasmani, sekarang yang disunat adalah keinginan daging. Kalau dulu dagingnya dipotong, kalau sekarang keinginan dagingnya yang dipotong. Yang dibuang keinginan daging. Keinginan daging Bapak Ibu bisa baca kok di Galatia 5 ayat 19. Ya, apa aja keinginan daging? Ya, potong. Supaya apa? Supaya berkat Abraham, Ishak, Yakub itu nyampe kepada kita. Konsentrasi 2 hal ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita? Bukan hanya sekedar aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi kelakuan beda. Mulut bisa mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi ternyata hati kita lebih mencintai dunia ini. Hati kita lebih mencintai manusia. Hati kita lebih mencintai uang. Hati kita lebih mencintai kedudukan kita, kekuasaan kita. Nah, inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang cintanya bukan lagi kepada Tuhan, tapi lebih banyak kepada mammon, hal-hal duniawi. Makanya dia bisa korbankan cinta dia kepada Tuhan. Dia murtad. Ada lagu apa sih? Ku gadaikan cinta. Oh itu apa namanya? Gomblo. Gimana? Lagu Gomblo tuh? Di radio aku dengar lagu kesayanganku, ya kan? Cintanya apa? Digadein. Cinta kepada Tuhan digadein untuk hal-hal duniawi. Bodoh. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau bertahan sampai kesudahannya, maka engkau akan mendapat piala keselamatan dari Tuhan yang tidak ada harganya. Tapi kamu gadaikan dengan hal-hal duniawi yang nilainya ada batasnya. Sedangkan keselamatan tidak ada batasnya, nilai tidak terukur. Orang kaya, duitnya ratusan ribuan triliun sekalipun, tidak bisa memberi keselamatan. Tidak bisa membeli damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Berapapun duit dia, nah berarti betapa berharganya itu. Tetapi bisa kita gadaikan cuma gara-gara ini calon suami saya orang seberang, ya. Saya harus, kalau enggak nanti saya gak dinikahin, kata dia. Ku gadaikan cintaku kepada Tuhan. Pindah agama. Padahal dia tahu, awal dia tahu, tidak ada seorang pun bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Cuman kalau nggak nurut sama calon suami, saya nggak dinikahin. Sedangkan suami saya anak orang kaya, anak konglomerat, bapaknya udah kena stroke, ya sebentar lagi mati, ya nggak? Kekayaannya berjibun, aduh sayang nih. Lebih sayang dengan harta duniawi daripada keselamatan yang Tuhan janjikan. Amin. Ya, jangan pernah melihat ya calon suami dari itu, ya. Dia calon suami, calon istri itu dia apa? Dia hidup takut akan Tuhan. Gak usah khawatir, hidupmu akan diberkati Tuhan.
Amin. Belum tentu kalau calon suamimu itu anak konglomerat. Saya kasih tahu, harta di dunia bisa habis dalam sekejap. Hati-hati ya. Nanti jadi akhirnya bunuh diri, nyesel, salah prediksi ya. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini juga berlaku kepada kita, kepada jemaat, kepada pekerja, yang orang pelayan-pelayan Tuhan. Makanya saya selalu ngambil contoh nih. Saya kalau mengasihi Bapak Ibu bukan mengasihi Tuhan, saya ngapain jauh-jauh? Apalagi hari ini saya udah pot-potan. Ya, sempat khawatir itu kalau misalnya pas gajul, tangki bensinnya gerosok ke aspal, bocor, bisa meledak mobil. Pasti ada percikan api. Betul nggak Bapak Ibu? Sempat terpikir nggak? Telepon siapa ya? Gua mau pulang aja lah, mau terbalik lah. Hah? Sempat ada, coba iblis kan gitu. Nggak percaya kan, paginya kita udah doa, nyampe di sini selesai semua, balik lagi gitu. Tapi kan kenapa? Ini bensin, tangki bensin sudah ngedoyot karena tahanannya nggak ada. Cuman saya bilang, Mas, masih adalah segini Mas ya? Iya, hati-hati aja Pak, kalau ada yang gajulukan atau jangan ya, atau jalan yang rusak. Iya, berarti saya gini. Jadi saya jalannya agak pelan dikit dan jalan rata. Maka saya bilang, kalau saya dasarnya mengasihi, bukan mengasihi Allah, saya putar balik kok. Bapak Ibu maklum gak kalau saya putar balik? Maklum gak kalau saya tadi putar balik? Maklum ya Pak Pujo ya. Gak ketemu kita hari ini ya. Bu Titi maklum ya, gak ketemu hari ini, betul gak? Pasti maklum kan? Ya. Tetapi akhirnya Tuhan ingat, gak percayalah, pasti sampai. Tinggal kita lebih hati-hati saja. Nanti saya pulang, udah selesai ibadah, saya cari tukang kelas. Gak ada, ya sudah kan udah diikat pakai kabel tis. Ya, yang penting jangan dilewer besinya ya. Besinya soalnya gelewer, itu sepanjang jalan kadang-kadang ya. Nah inilah, karena saya pegang janji Tuhan, kayak pegang firman Tuhan, yang harus saya lakukan adalah hukum kasih dan sunat kedagingan saya di sepanjang hidup saya. Tuhan masih kasih waktu kepada saya, ya, masih ada waktu, ya. Kalau menurut Alkitab waktu saya masih 15 tahun. Tapi kan kita nggak tahu kalau besok Tuhan panggil saya, bisa aja kan? Selagi ada waktu, saya akan menjaga ini hukum kasih dan setiap ada kedagingan saya sunat, mengatakan saya sunat, supaya apa? Saya dan keluarga saya masuk di dalam perjanjian yang Allah dulu lakukan kepada nenek moyang saya, Abraham. Amin. Ya, pelayan Tuhan juga sama. Makanya saya selalu ngomong, pelayan Tuhan itu kepentingan siapa? Kepentingan siapa yang harus kita kedepankan di dalam pelayanan kita? Jemaat juga sama kok. Kepentingan apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengasihi Tuhan, mau ada geledek kayak mau hujan, tetap kita ibadah dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Semuanya tubuh ini milik Yesus. Kita mau mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita. Gerimis, no problem. Makanya kan kalau orang lagi jatuh cinta, Hesdi cintanya gak luntur kan, gak dingin kan. Dulu waktu masih pacaran kan dia cintanya masih menggebu-gebu, membara. Biasanya kalau sudah menikah udah dapet loh ya. Ya, tapi saya percaya ya Tuhan gak berubah. Amin. Ya, cintanya tetap membara dan menggebu-gebu ya. Tapi coba yang udah menikah yang 10 tahun. Ini belum menikah saya kasih tahu. Ya. Yang udah menikah 20 tahun. Keadaanlah yang membuat cintanya jadi dingin. Karena ada keadaan yang tidak baik
sehingga cintanya, kasihnya menjadi dingin. Apa? Karena ada perubahan. Dulu langsing, sekarang langsung. Betul nggak? Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ya kan? Nah, kalau orang yang benar, apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi dia. Amin. Dulu kita cintanya bukan karena dasar kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ada embel-embel. Dia ganteng, makanya saya cinta dia. Saya mengasihi dia karena dia ganteng. Rebutan loh Pak dapetin dia nih. Ya gak? Saya rebutan sampai berapa puluh perempuan loh. Ini pemenangnya. Karena saya di dalam Tuhan, Yesus menjadikan saya umat yang lebih dari pemenang. Tapi kalau motivasinya begitu, ya, orang ganteng kalau udah tua juga pasti peot. Amin. Saya dulu ganteng loh. Sekarang udah mulai peot. Ya, jadi orang ganteng juga pasti peot. Ya, Pak Pujo dulu giginya masih komplit kayak saya. Sekarang udah nggak komplit. Waktu pacaran komplit kan Pak ya? Komplit. Coba waktu pacaran, ya masih umur 20-an pacaran sama ibu, ya giginya sudah nggak komplit, tinggal kakak tua, giginya tinggal 2, kan gitu. Ibu mau nggak? Betul ya. Nah ini makanya cintanya pudar karena keadaan. Ya, makanya kalau istri-istri punya istri yang sudah kau mengembang ke kanan dan ke kiri, puji Tuhan, istriku menjalankan firman Tuhan. Amin. Lebih mengasihi dia, nggak dingin kasih kita, cinta kita. Amin. Nikmati, ya. Nah sekali lagi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kepentingan siapa yang kau dahulukan? Kepentingan Tuhan? Apa kepentingan pribadimu? Hati-hati, apalagi dalam pelayanan. Saya mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi saya, di atas kepentingan kedagingan saya. Kalau kedagingan saya hari ini saya putar balik, tapi saya mendahulukan kepentingan Tuhan. Saya mendahulukan kepentingan gereja. Kalau nanti saya nggak datang, siapa yang gantiin saya khotbah? Saya pikirin kepentingan gereja hari ini gimana? Memang bisa sih ada Januar, ada yang lain mungkin, atau WL aja pujian penyembahan. Tetapi saya mendahulukan kepentingan gereja daripada kepentingan pribadi saya. Saya tetap datang hari ini. Kita dicaci maki, kita dijelekin. Saya lebih mementingkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kedagingan saya, ego saya. Saya tetap maju melayani dalam Tuhan. Amin. Itu yang harus menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kepentingan siapa yang kita harus dulu? Yang pertama harus kepentingan Tuhan yang harus kita dahului, baru kepentingan diri kita. Makanya kalau orang sudah mengenal kasih, dia nggak mikirkan lagi yang namanya kepentingan diri sendiri. Orang yang sudah berkelimpahan kasih Allah tidak akan mikirin dan kepentingan dan kepentingan diri sendiri. Yang dia pikirin adalah kepentingan orang lain. Mau seperti Yesus. Yesus nggak mementingkan diri sendiri. Sekalipun dia sampai butiran keringat menjadi butiran darah, dia mementingkan kepentingan manusia yang harus diselamatkan. Amin. Nah inilah jemaat yang radikal. Inilah yang pengerja yang radikal. Maju terus, pantang mundur di dalam Tuhan. Amin. Karena dia tahu upahnya besar di sorga. Dunia akhirat Tuhan akan berkati. Kenapa? Karena Allah yang berjanji. Bagian saya cuma taat jalan ini. Amin. Sekali lagi, kepentingan Tuhan yang harus kita dahului. Ego buang. Kedagingan sunat. Diomongin sedikit marah sunat. Ngambek sunat.
Ya, karena kita mau hidup dalam ketetapan Allah. Supaya di balik ini ada berkat yang luar biasa. Di balik ini ada berkat yang luar biasa yang Allah dulu janjikan dan berlaku kepada kita yang menjalankan ini. Amin. Ayat 37, 38. Ini hukum yang pertama. Itulah hukum yang terutama dan yang ayat 39. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang kasihlah sama manusia. Kan ada dua hukum kan teman. Allah bikin perjanjian dengan Abraham cuma bicara hukum kasih dan sunnah. Ya, cuma kasih dan sunnah. Tetapi di dalam hukum kasih ada dua, yaitu hukum yang pertama dan kedua. Hukum kasih yang pertama ini kepada Bapa di surga. Ya, kenapa kita harus mengasihi Tuhan dulu baru mengasihi sesama? Saya kasih tahu. Kalau kita mengasihi sesama dulu baru mengasihi Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Karena manusia itu pada dasarnya egonya tinggi. Tetapi waktu kita kenapa? Hukum yang pertama itu adalah hukum kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh hatimu, seluruh jiwamu. Begitu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kosong hati kita, karena sudah kita berikan kepada Tuhan. Ngerti ya? Bukan setengah, bukan 50%. Segenap hati kita berikan untuk Tuhan, maka hati kita kosong. Dikasih kasih Allah, mengalirlah kasih Allah di dalam hati kita. Kasih Allah inilah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin. Ngerti ya? Pada saat kita mengasihi kasih kepada Allah dengan segenap hati kita, maka hati kita kosong. Allah mencurahkan kasih Allah itu, yang Allah itu kasih, yang kasihnya tidak pernah luntur, tidak pernah luntur. Itu Dia curahkan kepada hati kita yang kosong karena sudah diberikan semua untuk Allah. Dia curahkan ke dalam hati kita kasih Allah. Kasih Allah inilah yang memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kalau manusia tidak mungkin bisa mengasihi. Dia bisanya cuma nyanyi kalau disakiti. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Dia nggak bisa lupa. Kita perlu kasih Allah untuk kita mengampuni dia, melupakan. Amin? Ya. Nah, makanya hukum yang kedua, begitu hati kita dipenuhi kasih Allah, karena kita mengasihi Allah dengan segenap hati, kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada yang masih membenci orang? Sekalipun dia jahat, kita difitnah, ya, kita dijelekin, kita ditipu, kita dihianatin. Siapa yang masih menyimpan kebencian? Berarti dia belum menjalankan hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia. Kalau ada yang kita benci, coba, ada nggak ya? Coba, jangan angkat tangan. Jawab aja, ada nggak? Kira-kira yang kita masih benci, kesal, ada nggak? Coba kalau masih ada, kita punya akar kepahitan, merem. Bayangin orang yang benci kita. Ini saya, misalnya Januar, bikin saya kesal, sakit hati, benci saya, punya akar kepahitan. Coba kita kan mau lihat ini hukum kedua ini udah kita jalannya. Merem. Begitu merem, pandang wajahnya Januar. Kalau nggak bisa lihat WA-nya yang ada PP-nya, ada gambarnya, dilihat baik-baik orang yang kita benci ini. Dia manusia bukan? Amin. Coba kalau dia gorila, boleh kau benci karena ini berlaku kepada manusia. Makanya kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita pandang misalnya musuh kita itu
wujudnya ular naga, ada sekarang, berarti nggak berlaku ini. Tapi kalau kita ingat, kita pandang dia adalah dia juga manusia seperti kita, maka kita layak untuk mengasihi dia apapun yang telah dia lakukan untuk kita. Siapa yang bisa? Orang yang bisa mengampuni orang yang sudah berkhianat, mengasihi, yang jelekin, yang suka fitnahin kita. Bukan kasih kita, tapi kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Itu yang bisa melepaskan pengampunan untuk dia. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan, bohong kamu bisa mengasihi aku. Lu mengasihi yang kelihatan aja gak bisa kok. Nipu lu. Tuhan, saya mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hati, tapi untuk lihat Tuhan gak bisa. Sakitnya tuh di sini. Tuhan aja gak tahu bagaimana saya rasanya disakitin. Komplain kepada Tuhan. Tuhan sih gak tahu bagaimana hati saya diiris-iris dengan kelakuan dia. Tuhan cuma ngomong begini. Pernah Tuhan ngomong sama saya, Hendy, apakah penderitaan yang kamu alami lebih berat dari penderitaan saya? Apakah sakit hatimu? Mungkin persoalanmu? Ya, engkau dihianati. Aku juga pernah dihianati kok. Engkau menderita, aku jauh lebih menderita kok. Tuhan cuma ngomong begitu kepada kita. Apakah penderitaan yang kamu alami lebih besar dari penderitaan yang saya alami? Saya jauh lebih menderita, bahkan mati di kayu salib tanpa bersalah. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Amin. Nah, kita harus seperti itu. Anak-anak Allah harus seperti itu. Allah itu kasih, maka kita pun harus ada kasih dalam hidup ini. Dan kasih kita adalah kasih agape yang tidak menuntut balas. Dia mau balas terserah, nggak balas biarin. Ada orang memberi tapi dia mau mengharapin minimal, kurang ajar tuh orangnya. Gua ada tolong ya, gua sih nggak ngarep balas, nggak ngarepin balasan. Cuma ngomong kayak kamsia kayak. Ada nggak orang begitu? Gua sih nggak ngarep dia balas, nggak usah. Tapi coba hargain dikit, kamsia kayak ngomong terima kasih cukup. Nah, orang seperti itu udah untuk balas sebetulnya, walaupun hanya ucapan terima kasih. Anda memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri gak berlebihan. Kasih itu beri, dan menuntut balas. Amin. Dia gak balas, biarin. Yang penting saya sudah menjalankan hukum kasih. Karena saya mau menjadi bagian dalam perjanjian yang Allah berikan. Amin. Siapa yang sini suami istri masih tidurnya sama-sama kan? Masih? Iya, ada suami istri yang tidurnya udah sama-sama. Ya? Masih? Masih apa? Masih ya. Cuman kalau misalnya lagi berantem masih sama-sama kan? Masih. Kalau lagi ribut nih, ya, apalagi kalau ributnya agak kencang, biasanya masih satu kamar. Cuman ngadepnya beda nggak? Beda ya. Satu ke utara, satu ke Antartika. Betul? Ya, enak nggak tidur begitu? Enak nggak? Enggak kan? Makanya sebetulnya kalau orang benci sama orang, itu sedang menyusahkan dirinya sendiri. Ya, suami bikin gara-gara, dia selingkuh pak. Cuman masalahnya di rumah kita kamarnya cuma satu pak. Jadi terpaksa pak, saya harus tidur di kamar yang sama, di ranjang yang sama. Ranjangnya juga cuma satu pak. Cuman saya ngadep kemana, dia ngadep kemana. Ya, dia selingkuh, nyakinin saya pak. Aduh, sakitnya luar biasa pak. Ya, istri saking kesel, balik mau balik ke sana kan nggak bisa kan? Ada lakinya gitu, lihat lakinya gitu. Jadi ngadepnya ke sini aja gitu kan. Dari malam sampai pagi dia nggak bisa tidur. Suaminya yang bikin gara-gara ngorok sampai pagi. Makanya sebetulnya yang bodoh siapa kalau gitu? Benar nggak? Yang bodoh siapa? Makanya orang yang sedang membenci orang itu sedang mempersulit dan menyakiti diri dia sendiri.
Lepasin. Lepasin, lebih punya damai sejahtera. Enjoy. Belum lagi kita diberkati Tuhan. Amin. Ingat firman Tuhan Matius 22 ayat 39. Firman Tuhan mengatakan begini, hukum yang kedua adalah kasih sesama manusia. Coba tengok, kan males nih nengok suami. Lihat suami gue ini manusia apa bukan ya? Begitu manusia, oh saya harus mengasihi dia. Amin. Amin. Ya. Kenapa suami selingkuh? Kan ada dua hal. Memang dia brengsek, atau mungkin ada masalah di kita juga. Banyak suami selingkuh, begitu saya tanya, ternyata gara-gara ada andil istrinya juga. Cuman karena dia gak hidup di dalam Tuhan, responnya salah. Dia selingkuh. Pedi mah enggak pedi. Bagus pedi mah. Ya, masih tidur barengan. Masih. Amin. 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 Ya, ingat kalau kita benci sama orang, sama suami, sama istri, dia mukanya mirip manusia atau mirip yang lain. Kalau masih mirip manusia, ampunilah segala kesalahan. Bapak ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Udah gitu aja. Tiang doa terus berjalan sampai kapan? Sampai Yesus memanggil dia. Jangan doanya Tuhan rubah dia kalau nggak bisa. Cepat dipanggil. Ada ibu-ibu saking kesenangan cepat dipanggil lah. Ya Tuhan bikin goro-goro terus. Jangan. Ya, amin. Ya. Sekali lagi. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dasarnya adalah hukum kasih. Kalau Bapak Ibu jarang baca Alkitab karena sudah hafal di luar kepala, Hesti kan sudah hafal di luar kepala ya. Makanya siapa yang bawa Alkitab hari ini? Hah? Tuh satu. Kita sama Pak. Kita nggak hafal gitu, nggak hafal Pak. Ya, makanya kita sering baca Alkitab gitu. Kalau mereka sudah hafal hafal di luar kepala. Alkitab Om. Gadget. Ya, nanti saya kasih tahu ya. Alkitab masih udah hafal di luar kepala. Kalau kita hafal di dalam kepala, mereka di luar kepala. Makanya kadang-kadang dia lagi karena di luar kepala gitu ya. Kalau saya, dia pun sedikit tapi di dalam kepala saya. Ya, kalau daripada kita hafal tapi di luar kepala saya, nggak ada gunanya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, mendingan sedikit tapi di dalam kepala kita sehingga kita ingat dan kita lakukan. Ya, daripada hafal tapi kita tidak lakukan. Nah, masalah gadget, betul? Bapak Ibu, nah sekarang saya tanya. Suami istri lah nih. Kalau Padre jalan-jalan bawa istrinya nggak? Bawa. Ada pembantu nggak di rumah? Nggak ada. Oh, sekarang ada yang punya pembantu di rumah siapa? Suami istri. Tapi ada pembantu di rumah. Tukang cuci, tukang bersih-bersih, ada nggak? Mandiri semua hebatnya. Hebat ya. Nah saya kasih contoh gini. Suami istri ada pembantu di rumah, tapi kalau ke mall bawa pembantu, ke gereja bawa pembantu, semua bawa pembantu. Menurut Bapak Ibu gimana? Pasti ada masalah. Dia nggak bawa istrinya, pasti masalah nggak? Masalah kan? Ini istri, gadget pembantu. Amin. Saya bawa istri saya bawa pembantu saya. Amin. Hati-hati ya, kecuali istri sudah di dalam kepala ya. Itu pembantu, ini istri. Tuh, istrinya dibawa. Kalau ini istri duniawi, ini istri rohani. Amin, amin. Ya, kalau bisa, ya biarlah Roh Kudus nanti memberikan pencerahan kepada kalian semua ya.
Kalau bagi saya ini istri pertama, ya, istri saya itu pembantu saya. Ya, dia hanya. Kenapa? Gadget begitu nanti kena hack hilang loh. Betul? Mesti download lagi nggak Alkitabnya? Mesti. Alkitab kayu ayat yang bagus biasanya ditandain nggak di gadget? Begitu hilang semua. Ulang lagi. Amin. Ini nggak ada. Yang ditandain nggak ada. Karena ini tipis bahannya. Saya ada lagi di toko. Itu full tanda. Biru ada pakai stabilo ya. Walaupun saya ya puji Tuhan lah, banyak yang udah hafal di dalam kepala ya, bukan di luar kepala. Amin. Ya. Makanya dulu pernah saya di sini beli Alkitab banyak. Kasihin. Jangan lupa kalau ke gereja bawa tuh istrinya. Jangan yang pembantu terus dibawa. Amin. Amin ya. Ya, biar Roh Kudus masing-masing yang gerakin. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para. Ya, jadi dari Kejadian sama Wahyu itu hukumnya. Jalanin hukum itu, maka engkau telah menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu hukum kasih. Dan sungguh luar biasanya di dalam hukum kasih yang kita jalankan. Dan pada saat kita sunat kedagingan kita setiap saat, setiap waktu, ternyata kita masuk dalam perjanjian yang kekal. Allah tidak pernah berdusta. Orang-orang yang melaksanakan perintah Tuhan, hukum kasih dan sunat, maka dia akan diberkati dan juga keturunannya akan diberkati. Dan perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah perjanjian yang kekal selamanya, tidak bisa berubah. Amin. Amin. Nah, itu aja yang harus kita lakukan. Ingat ya. Nah, hukum kasih ini kalau misalnya kita kasih ke sesama, otomatis ada orang yang tidak ke gereja. Kita tahu kalau dia tidak dekat sama Tuhan, maka keselamatan juga jauh dari Tuhan, dari dia. Dan juga berkat keselamatan dan sebagainya jauh dari hidup dia. Makanya kalau kita mengasihi dia seperti diri kita sendiri, maka kita akan merangkul dia. Sehingga kita berfungsi sebagai garam, sebagai terang bagi dia. Kita bawa dia untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Kalau suami kita, imam keluarga kita masih belum dekat sama Tuhan, kita harus mengasihi dia, menjalankan hukum kasih yang kedua, rangkul dia, bawa dia dekat sama Tuhan, biar nanti Tuhan yang berubah hidup dia. Sampai kapan? Ada ibu-ibu yang ngomongin, Pak, ini kayaknya nggak bisa. Ini kayaknya sudah tegak teguh, kepala batu, kepala besi, kepala batu, sudah tidak bisa berubah. Itu urusan Tuhan. Urusan kita mengasihi dia, bawa dia dekat dengan Tuhan. Titik. Urusan berubah nggak berubah, urusan dia Tuhan. Tapi bagian kita, yaitu kita mengasihi dia seperti mengasihi diri kita sendiri, sudah kita lakukan. Amin. Amin. Ya, itu aja bagian kita. Urusan berubah, urusan dia sama Tuhan. Pada saat dia memutuskan dia berangkat kepada pokok anggur, maka dia pasti akan berbuah-buah. Kalau dia semakin jauh, semakin hidup di dalam, apalagi dalam dunia yang semakin tidak baik ini, ada kedurhakaan, ada keserakahan, ada kedagingan yang luar biasa, kesengsaraan, kesulitan segala. Orang-orang seperti ini yang hidupnya tidak mau bergantung pada Tuhan, dia pasti akan murtad hidupnya. Amin. Baca nanti Matius 24 di rumah, ayat 3-14. Murtad dia hidupnya. Begitu murtad, percuma dia ke gereja, kelihatannya ke gereja, tapi dia tak punya keselamatan. Pada hakikatnya dia melaksanakan ibadah ke gereja, tapi tidak ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidup dia, termasuk keselamatan. Amin. Kasihan orang seperti ini. Ayo kita sama-sama mau berfungsi sebagai garam, sebagai terang bagi mereka. Amin. Amin. Bahwa mereka di zaman yang sulit ini banyak orang yang tawar hati.
Banyak orang yang sudah murtad. Bahkan yang murtad mau udah pusing lagi. Mau murtad. Contoh, ada orang berpikir begini, keadaan sulit begini, ekonomi politik seperti ini. Pernah nggak Bapak Ibu berkata begini, Tuhan kemana ya? Pada saat Anda mengalami penderitaan masalah ekonomi di rumah, persoalan yang luar biasa, sedangkan Anda rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin berdoa, pernah nggak Anda terpikir begini, Tuhan kemana ya? Nah, orang-orang seperti ini kalau terus kita jaga, ya kita nggak berfungsi sebagai terang berkat bagi terang garam bagi mereka, maka dia nanti akan murtad. Orang-orang seperti ini akhirnya suatu saat ibu dari kayaknya Tuhan tak ada. Amin. Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, masa ada orang lagi kayak begini? Kok Tuhan gak bantu? Tuhan gini. Amin. Itu urusan Tuhan. Bagian kita coba taat jadi setia. Lakukan dua hal ini. Kasih, hukum kasih. Kasih kepada Bapa, kepada sesama, dan jalankan hukum sunat. Sunat tidak hina kita. Maka saya yakin dan percaya, karena yang berjanji ini adalah Bapa kita di surga, yang kalau dia berjanji, dia pasti menepatinya. Amin. Ingat dua hal ini ya, hukum kasih dan hukum sunat. Yuk, saya undang WM.